Kontroversi Bupati Meranti yang dahulu daerahnya miskin ekstrim, sekarang OTT KPK. Dia pernah melakukan perlawanan terhadap Gubernur Riau karena ingin mengembangkan daerah dan menyebut Kemenkeu tempatnya para iblis. Bagaimana menurut kalian? Apakah karena kekritisannya dia ditangkap KPK, atau memang dia orang yang tidak bertanggung jawab sebagai bupati di Meranti? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ditangkap KPK pasti tidak menyenangkan. Tetapi kalau ada seorang pejabat, lebih khusus bupati, yang dahulu daerahnya itu memang super miskin, sekarang menjadi lebih baik, dan dia sangat kritis terhadap elit di level gubernur ataupun di pusat, selanjutnya ditangkap KPK, pasti semua bertanya, kok bisa ya? Tetapi kemarin beliau ditangkap dengan puluhan orang pejabat Meranti. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa di balik itu semuanya, dan mungkinkah dia bebas dari OTT KPK ini. Ayo kita baca. Pertama kita baca di Detik. Bupati Meranti ditangkap KPK di rumah dinas. Ini kan kelihatannya kan orang nggak percaya, di rumah dinas. Kemudian kita membaca lagi di Tempo. Profil Bupati Meranti yang ditangkap KPK, pernah sebut Kemenkeu berisi iblis. Ini kritik keras beliau. Jadi benar tadi malam ini yang disampaikan bahwa beliau ditangkap KPK yang awalnya itu beliau mengkritisi ke Kemenkeu dan berbagai jabatan yang ada. Kemudian kita lihat di Kompas. Kontroversi Bupati Meranti, daerahnya miskin ekstrim, kini kena OTT KPK. Sepertinya tidak percaya. Kemudian di Detik lagi, isinya sebelum ditangkap KPK, Bupati Meranti pernah ribut dengan Gubernur Riau dan Kemenkeu. Ayo kita pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir saja, dan nanti lainnya kita tambahkan. Sebelum ditangkap KPK, Bupati Meranti pernah ribut dengan Gubernur Riau dan Kemenkeu. Supaya kita paham apa sebetulnya yang terjadi dengan penangkapan, apakah memang murni sebuah tindak pidana atau efek dari konflik yang ada. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama sejumlah anak buahnya terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sebelum ditangkap, Adil tercatat pernah beberapa kali membuat kontroversi. Adil pernah berselisih dengan Gubernur Riau, Samsuar. Adil menolak Gubernur Riau, Samsuar datang ke wilayah kerjanya. Setelah itu Adil juga berselisih dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Berani betul ini yang namanya Gubernur Meranti. Dirangkum Detik Sumut, perselisihan antara Adil dan dengan Samsuar pertama kali muncul ketika si bupati menolak kedatangan gubernur di wilayahnya. Sejumlah agenda atau kunjungan kerja yang telah direncanakan Samsuar di Kepulauan Meranti pun gagal. Ini kan tidak biasa-biasa, sampai berani melawan gubernur dan batal kunjungannya. Ia batal, informasi begitu ditolak oleh Bupati Meranti. Ini yang kurang paham kami, alasan penolakan, kata Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman saat dikonfirmasi.
Arisman mengatakan jika sesuai rencana, Gubernur Riau bakal melakukan kunjungan kerja di 2 kecamatan Meranti, yaitu Kecamatan Merbau dan Rangsang. Agenda kunjungan tersebut yang pertama soal peninjauan BUM BUMDes dan unit usaha peternakan sagu parut kering dan sekaligus gerakan menanam cabai. Jadi program yang begitu bagus ditolak. Pasti ada apa-apa oleh Bupati. Setelah menolak kunjungan kerja Samsur, ada juga menolak hadir di acara rapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di Hotel Central Park, Pekanbaru, lalu itu turut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Oh, ngeri ya. Ini berani betul melawan atasan. Tapi, apa substansinya? Yuk kita lanjutkan. Bukan hanya Adil, seluruh jajaran di Pemkab Meranti juga tak ada yang hadir di acara rapat koordinasi kepala daerah seprovinsi Riau. Perlawanannya begitu luar biasa. Setelah rapat digelar, wartawan pun mulai menanyakan soal ketidakhadiran Adil dan jajaran. Saya nggak tahu, Tito menyebut ada etika dalam mengelola pemerintahan. Apalagi kehadiran Mendagri adalah sebagai pengawas yang seharusnya dihadiri Adil. Gubernur Riau yang ikut Mendagri Tito Karnavian pun tak berkomentar, namun ketidakhadiran Adil kepastian tanpa ada penjelasan. Ini yang dengan Gubernur Riau. Begitu juga yang super ekstrim, beliau memberikan label yang tidak pas, sebut Kemenkeu berisi iblis. Ini adalah sebuah perlawanan karena merasa perimbangan yang ada untuk Meranti itu menurut dia kurang tepat. Dan keberadaan penangkapan itu kalau kita kupas bahwa jam 22 WIB penyidik KPK meminta bantuan Polres menangkap Adil. Jadi tidak KPK sendiri tapi dibantu oleh Polres. Sekitar 1,5 jam kantor Pemda digerebek. Tak lama kemudian tim KPK mendatangi rumah dinas dan tim mengamankan Adil dan langsung membawa ke Pelabuhan Buton menuju Pekanbaru dengan banyak orang, tapi tidak disebutkan siapa-siapa orangnya, masih menunggu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang sampai detik ini kita masih menunggu apa sih yang menjadi penyebab Bupati Meranti itu ditangkap KPK. Tetapi biasanya pasti ada alasan, apalagi berkumpul dengan banyak orang, puluhan, kemudian mengapa ditangkap KPK. Kita tunggu saja rilis dari KPK, apa saja yang menjadi alasan. Tapi sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah, pertanyaan saya tadi, apakah ini murni dari tidak pidana sehingga KPK menangkap Adil, ataupun yang lainnya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi, amanah regulasi. Jadi ketika Bupati Meranti itu ditangkap KPK, pasti ada unsur-unsur yang memang melengkapi persyaratan untuk OTT KPK tersebut. Jadi ya, ini biar nanti kita lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kemudian yang kedua, ini memang seperti pertanyaan pada awal, apakah ada hubungannya dengan dia kritis terhadap Kemenkeu, terhadap Gubernur Riau, ataupun yang lain? Kalau menurut saya, ini adalah ya efek dari itu semuanya. Maksudnya, seorang bupati yang berani pasti akan mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk penegak hukum, yaitu
Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah kritisnya itu betul-betul kritis, memperjuangkan rakyat, atau semacam gimmick, semacam panggung depan, panggung belakang? Dia di panggung depan kritis betul, tapi di panggung belakang ada sebuah permainan yang jahat. Ini yang perlu dibongkar. Dan nanti kita tunggu bagaimana KPK merilis terkait dengan apa yang menjadi niatan Bupati Meranti tersebut, si Adil tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa perlawanan yang ada antara Bupati Adil Meranti dengan taruhlah Gubernur Riau dan Kemenkeu itu menurut saya wajar ya, supaya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu terjadi keadilan. Tetapi memang harus ada backup-an supaya dia lebih kuat dalam memperjuangkannya. Jadi semenjak 2002-2003 ada tema otonomi daerah, memang yang diperkuat itu daerah. Sehingga dahulu Meranti adalah miskin ekstrim, keberadaan kepala daerah, bupati, yang memperjuangkan bagaimana daerah itu bisa maju. Namun kalau ada misalkan kesempatan kepala daerah untuk nakal, itulah yang perlu diluruskan. Jadi dari semua tahapan yang ada, ketika berjuang, ketika ada anggaran, kadang-kadang seorang pemimpin itu kan, itu ada sebuah kesempatan. Kadang-kadang tidak niat, kadang-kadang memang niat. Ini yang perlu diantisipasi. Maksudnya, kere munggah bale itu yang menjadi catatan. Kalau kita melihat Bupati Adil, seorang Puja Kesuma, maksudnya dia adalah pernah menjadi ketua Puja Kesuma, Putra Jawa keturunan Sumatera. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang urban yang berjuang, berproses untuk menata kehidupan diri dan keluarga supaya lebih baik. Dengan cara, selanjutnya dia pernah menjadi anggota DPRD di Riau 2 periode, dan selanjutnya 2 periode coba dikoreksi kalau ada kesalahan. Selanjutnya menjadi Bupati Meranti. Itu menunjukkan bahwa sebagai orang yang awalnya keturunan orang Jawa dan selanjutnya bermigrasi ke sana untuk membuat kehidupannya lebih baik, selanjutnya menjadi wakil rakyat dan menjadi bupati, itu menunjukkan sesuatu, sebuah prestasi. Tetapi ada sebuah kesempatan ketika dia menjadi pemimpin tersebut. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan, maka akan bahaya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya sih, kalau memang Bupati Meranti Adil itu memang bersalah, ya memang harus ditegakkan kebenarannya. Hanya perlu antisipasi ya, antisipasi terhadap semuanya saja, tidak untuk ini saja. Bahwa pertama, antisipasi itu terhadap orang-orang yang hebat ketika kritis terhadap taruhlah atasan atau pejabat lebih atas. Jangan sampai dia menjadi incaran oleh penegak hukum. Ya, kita tidak mengatakan bahwa pada kesempatan ini itu ada hubungannya. Mungkin iya, mungkin tidak, tetapi kita melihat dari prosesnya Adil dahulu adalah kritis betul di Kemenkeu karena dia merasa Meranti tidak diperlukan adil oleh Kemenkeu, sehingga dia memberikan label tempatnya iblis itu tadi. Maka menurut saya sebuah catatan kritis. Begitu juga terhadap perlawanan terhadap Gubernur Riau. Sehingga menurut saya kelemahan seseorang itu memang ada, tetapi bahwa dia kritis itu iya. Semoga saja yang terjadi di sini bukan karena kekritisannya, tetapi karena memang dia mempunyai niat jahat, misalkan begitu. Tetapi kalau kekritisannya menurut saya ini perlu diantisipasi supaya seorang kepala daerah, pemimpin daerah, ketika mengembangkan atau berjuang untuk rakyatnya dengan kekritisannya, itu tidak sasaran oleh para penegak hukum. Kemudian yang kedua,
Perlu diantisipasi juga para orang hebat di negeri ini yang sekali lagi kere munggah balik. Dia lupa terhadap sejarahnya. Padahal awalnya dia orang biasa. Di sini perlu ada semacam edukasi supaya seseorang ketika menjadi pejabat itu tidak dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, karena ini bahaya. Dan kalau ini dibiarkan akan menjadi ancaman yang tidak terlihat kepada para calon pemimpin-pemimpin negeri ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman KPK memproses sampai ada kepastiannya, dan kalau memang bersalah ya harus diproses secara hukum, tetapi kalau tidak ya harus dibebaskan. Semuanya ini demi kebaikan, kebenaran di negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.